sehingga dia diteror oleh salah satu sosok cewek, dan sosok itu sosok kuntilanak. Dia dibencongin sosok hantu kuntilanak. Awalnya dia nggak ngerasa di belakangnya ini ada satu sosok yang ikut bencong dengannya, padahal aslinya dia itu sendiri. Awalnya dia enjoy aja di saat mau perjalanan pulang menuju rumahnya. Jadi Dayat ini ada di depan rumah kosong itu, dan si Kuyangnya ini tidak tahu kalau ada manusia di situ. Dia main melintas aja. Kemudian Dayat begitu ketakutan melihat sosok Kuyang itu melintas di situ, melewati Dayat. Kemudian dia angkat tangan dan dia berdoa kepada Sang Ilahi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia berdoa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Slogaris, kembali lagi dengan saya Abdul di channel YouTube Abdul Official dan di channel YouTube Mas Abdul Vloggers. Ya, kembali lagi dengan saya Abdul ya. Kali ini Kak Abdul akan menjalankan kembali program obrolan Mang Abdul. Setelah sekian lama Kak Abdul setelah sekian lama Kak Abdul gagal menjalankan program obrolan Mang Abdul. Akhirnya Kak Abdul kembali lagi untuk menjalankan program obrolan Mang Abdul. Kali ini, di video kali ini, episode ke-16 dalam program obrolan Mang Abdul. Kali ini Kak Abdul akan kembali menceritakan perjalanan seorang narasumber yang bernama Mas Dayat. Ini saya sebut aja Mas Dayat ya. Nah, ini pengalaman dari Mas Dayat ini. Pengen menuju ke rumahnya tapi digangguin terus sama sosok makhluk halus gitu ya. Nah, sebelumnya Mas Dayat ini sedang ngobrol bersama ibu warung yang bernama Ibu Fitri. Sebelumnya Mas Dayat sedang makan mie dan beberapa nasi karena Mas Dayat sendiri habis pulang kuliah. Kebetulan kuliahnya itu ada tugas dadakan, maksudnya ini tugas tambahan, jadi dia ini pulangnya malam gitu, dan dia mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Setelah makan mie, dia lanjut jalan pakai motornya, dan disinilah kejadian berikutnya muncul. Oke, sebelum saya lanjutkan cerita dari Mas Dayat, narasumber kita, jangan lupa seperti biasa kalian bantulah dukung kedua channel YouTube Kak Abdul dengan cara pencet tombol subscribe dan pencet tombol lonceng notifikasi supaya kalian dapat notifikasi ketika channel YouTube ini baru upload video terbaru. Ya, jangan lupa pencet tombol subscribe dan pencet tombol loncengnya. Lonceng itu artinya untuk notifikasi supaya kalian gak ketinggalan ketika channel YouTube ini ada uploadan video terbaru. Oke, sahabat, jadi lanjut aja kita bercerita. Kita lanjut aja bercerita. Jadi cerita di awal, Mas Dayat ini sudah selesai makan dari warung Ibu Fitri itu ya. Mas Dayat kembali melakukan perjalanan menuju rumahnya. Kemudian
dia naik motor. Kemudian dia naik motor, dia mau bergegas pulang ke rumahnya. Di saat dia mau pulang ke rumahnya, ibu warung itu berpesan, hati-hati nak Dayat, jangan lupa baca doa, dan baca doa yang sudah ibu kasih, yang sudah ibu beritahu, supaya kamu terhindar dari makhluk halus itu. Terus nak Dayat itu menjawab, iya bu, siap bu, saya akan berdoa, saya akan gunakan doa itu untuk sebagai perlindungan. Kemudian Dayat ini di saat mau berangkat, mau berangkat ke rumahnya, mungkin ya mau berangkat ke rumahnya, mau ini mau bergegas pergi. Kemudian Dayat keinget sesuatu, loh barang-barang saya mana, kayak ada yang ketinggalan. Terus dia tengok kanan, tengok kiri, oh itu dia barang-barangnya, ada di meja. Terus Dayat ambil barang itu, dan Dayat langsung pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan, Dayat ini sedikit lupa dengan apa yang ibu itu sampaikan, sehingga dia diteror oleh salah satu sosok cewek, dan sosok itu sosok kuntilanak. Dia dibencongin sosok hantu kuntilanak. Awalnya dia nggak ngerasa di belakangnya ini ada satu sosok yang ikut bencong dengannya, padahal aslinya dia itu sendiri. Awalnya dia enjoy aja di saat mau perjalanan pulang menuju rumahnya. Dia kayak ada ngerasa sesuatu. Kok tiba-tiba motor aku berat ya? Kok tiba-tiba aku ngerasa berat ya, ngerasa aneh ya. Ada apa ini ya? Terus dia tengok kanan, ternyata dia dibencongin salah satu sosok kuntilanak. Dia bergidik ketakutan. Dia berucap, pergi kamu dari sini, jangan ganggu saya nggak ganggu dirimu. Terus saja dia kayak gitu, dan dia berusaha tidak takut dengan sosok itu. Dia berucap, Dayat itu ngomong, saya tidak takut denganmu, pergi kamu dari sini, jangan ganggu saya mau pulang ke rumah, pergi. Terus dia ngomong begitu. Selang beberapa saat, kuntilanak itu beneran pergi dari situ. Dia tengok ke belakang motornya, sudah tidak ada kuntilanak itu. Dia beneran pergi, kuntilanak itu beneran pergi dari bencongan Dayat ini, dari motornya Dayat ini. Dayat ngelus dada, akhirnya lega. Akhirnya kuntilanak itu pergi, itu kata Dayat. Kemudian tanpa disadari dia sudah dia sudah melewati arena rumah kosong tersebut. Dia menggigil ketakutan, merinding, dan dia merasa ada sesuatu hal yang terjadi pada dirinya. Dia merasa dirinya bakal celaka di situ. Kemudian dia baru sadar, dia lupa membaca doa yang sudah dikasih tahu oleh ibu warung tersebut. Di saat dia ngobrol dengan ibu warung, dia dinasehati ibu warung tersebut untuk selalu berdoa dan berzikir ketika mau pulang menuju rumahnya. Dayat itu kelupaan. Dia itu sambil nunduk dan dia menyesal tidak baca doa.
dia kelupaan tentang baca doa tersebut. Kemudian dari situ muncul kejadian berikutnya. Sosok kepala terbang melintas melewati Dayat. Dayat merinding ketakutan. Dayat awalnya bingung, siapa sosok itu? Kok kepalanya doang yang terbang? Kemudian dia ingat sesuatu. Di dalam kampusnya ada salah satu teman dia yang katanya pernah melihat sosok tersebut, dan dia bersadar ternyata sosok tersebut adalah sosok Kuyang. Sosok itu keluar dari rumah kosong itu dan terbang melewati Dayat. Jadi Dayat ini ada di depan rumah kosong itu, dan si Kuyangnya ini tidak tahu kalau ada manusia di situ. Dia main melintas aja. Kemudian Dayat bergidik ketakutan melihat sosok Kuyang itu melintas di situ melewati Dayat. Kemudian dia angkat tangan dan dia berdoa kepada Sang Ilahi, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia berdoa, dan seketika hati dia kembali tenang dan dia merasa berani ketika sedang berdoa. Kemudian dia berani, dia mendadak berani dan dia tantang seluruh penghuni tempat itu untuk nyerbu dirinya. Dari situ Dayat merasa aneh. Tidak ada kejadian apapun, tidak ada gangguan apapun, biasa-biasa aja ketika melihat rumah kosong dan menghadap rumah kosong tersebut. Dia kayak nggak ada sesuatu yang terjadi. Dia kayak menganggap nggak ada kejadian apapun. Anehnya di situ ada satu sosok kuntilanak yang mau nakut-nakutin Dayat. Kemudian Dayat itu tidak merasa takut, dan Dayat itu biasa aja ketika menghadapi melihat kuntilanak itu. Dia lalu kembali berdoa mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kuntilanak itu menghilang kembali. Dari situ Dayat itu bergegas buru-buru. Dia itu buru-buru pulang ke rumahnya, menyela motornya, dan dia berjalan menuju rumahnya. Di tengah perjalanan, ini kejadian berikutnya muncul. Sosok Kuyang itu menghadang dirinya dan ingin membunuh si Dayat ini, sahabat. Kemudian Dayat ini kembali berdoa mohon perlindungan dari Allah, dan kuntilanak itu tidak bisa menyentuh tubuhnya atau tubuh Dayat. Jadi kuntilanak ini mau menyerang Dayat, mau menyentuh tubuh Dayat, kemudian terpental gitu ya. Dan seketika kuntilanak itu terbakar tubuhnya dan dia melarikan diri dari si Dayat ini. Dan anehnya di situ Dayat gak ngerasa takut, gak ngerasa ketakutan, gak ngerasa ada gangguan apapun. Dia kayak ngerasa berani aja, dan dia menghembus nafas lega. Akhirnya kuntilanak itu pergi. Dia itu ngomong, Dayat itu ngomong ya, Dayat itu ngomong, kok gue ngerasa berani ya, padahal tadi gue takut. Jadi apa gara-gara doa yang gue baca ya?
dia itu sampai mikir kayak gitu. Ya sudahlah, gue langsung balik aja ke rumah, nanti ada gangguan yang lain lagi. Dan Dayat itu kembali ke rumah dan langsung menyelam motornya kembali, dan akhirnya Dayat berhasil pulang ke rumah dengan selamat. Begitulah kisah Dayat yang bisa Kak Abdul sampaikan pada video kali ini. Jika ada kekurangan, jika ada kesalahan dalam cerita yang Kak Abdul sampaikan, mohon komentarnya dan mohon koreksi di kolom komentar video ini. Dan jika kalian ada cerita yang lain, kalian bisa komen aja di kolom komentar video ini, ceritain pengalaman kalian. Nanti Kak Abdul akan cerita di video selanjutnya ya, dalam program obrolan Mang Abdul. Kisah Dayat sudah tamat, sudah selesai sampai di sini. Gimana, seru kan dengerin kisah Kak Abdul, dengerin cerita horor, kisah horor yang Kak Abdul ceritain? Kalau seru jangan lupa dong pencet tombol like-nya, jangan lupa dong pencet tombol subscribe, dan loncengnya jangan lupa ya, supaya kalian dapat notifikasi ketika channel YouTube ini baru upload video terbaru. Kalian bisa langsung nonton nantinya kalau kalian pencet tombol lonceng dan subscribe dan like-nya. Oke, jika ada cerita horor, jika ada pengalaman horor yang kalian alami, yang kalian rasakan, yang kalian punya pengalaman lah di hidup kalian pernah melihat apa, gimana ceritanya, kalian cerita aja di kolom komentar. Kalau kalian mau simpel, kalau kalian yang nggak mau cerita kalian diketahui oleh orang lain kayak si Dayat ini, kalian boleh cerita di Instagram Kak Abdul ya, di Instagram Kak Abdul. Kalian cerita aja, kalian cerita di Instagram Kak Abdul. Instagramnya ada di deskripsi video ini, atau boleh kok kalian cerita di nomor WhatsApp Kak Abdul ya. Nomornya ada di tulisan berjalan di bawah sini. Oke, jadi kayak gitulah ya, paham ya. Dan buat kalian semuanya yang mau kirim donasi uang seikhlasnya, kalian boleh kok kirim uang seikhlasnya. Kirimkan ke rekening aplikasi Dana Kak Abdul. Nomornya ada di tulisan berjalan di bawah sini. Kenapa Kak Abdul minta donasi uang seikhlasnya? Minta donasi uang seikhlasnya ke kalian. Soalnya Kak Abdul pengen bantu anak yatim piatu dan bantu orang-orang yang gak mampu, sahabat ya, untuk supaya bisa jadi amal jariah lah ya gitu, bisa membantu anak yatim piatu dan orang-orang yang gak mampu, dan Kak Abdul bisa mendapatkan kebaikan yang berlimpah nantinya dari membantu anak yatim piatu itu ya. Makanya kirim donasi ya, jangan lupa ya, kirim donasi uang seikhlasnya ke Kak Abdul. Kirimkan lewat aplikasi Dana Kak Abdul. Nomor dananya ada di tulisan berjalan di bawah sini. Gak usah nanya lagi nomornya di mana ya, nomornya ada di tulisan berjalan di bawah video ini. Oke, jadi seperti itu dulu video Kak Abdul. Mungkin videonya sampai di sini aja. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, dan loncengnya untuk memperkembangkan channel YouTube ini. Oke, mungkin videonya sekian aja. Lihat taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, ciao ciao, gigimu cam koha. Dadah, bye bye, ciao ciao.